Baik, selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai cara menggunakan EEP-ROM, yaitu Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory, atau secara konsep lebih singkatnya, itu merupakan sebuah tempat penyimpanan data yang dapat digunakan untuk untuk menyimpan dan membaca sebuah data. Nah, bagaimana cara penggunaan dari EEPROM di Node MCU ESP8266 ini? Kami telah membuat uh, sebuah kode program yang dimana EEPROM di sini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan SSID dari sebuah WiFi dan juga password yang diperlukan untuk login ke dalam WiFi tersebut atau untuk terkoneksi pada WiFi tersebut. Nah, untuk itu kami pertama-tama akan menjelaskan mengenai rangkaian yang kami buat untuk penggunaan EEPROM ini. Jadi yang pertama itu ada LDR atau Lag Dependent Resistor. Ini merupakan tambahan saja yang nanti akan bekerja pada program kami. Ini berfungsi untuk menghitung intensitas cahaya yang ada di ruangan saya. Lalu di sebelahnya lagi itu ada resistor. Itu dengan nilai 220 ohm, di mana input dari LDR ini akan masuk ke dalam analog read di bagian A0. Sementara di bagian paling kiri rangkaian itu ada push button, yang dimana digital read-nya itu dibaca oleh D2. Jadi di sini menggunakan LDR, resistor, dan push button, dan juga dibantu dengan menggunakan kabel jumper sebanyak 4 buah untuk LDR, 3 buah untuk LDR-nya, dan 2 buah untuk push button-nya. Untuk rangkaiannya cukup simpel. Jadi kita bisa lanjut ke penjelasan dari kode programnya. Baik, dapat dilihat pada di layar yang sekarang. Ini adalah kode program dari cara penggunaan EEPROM di Node MCU ESP8266. Yang akan ditambahkan di sini itu adalah library dari ESP8266 WiFi, WiFi client, web server, dan juga EEPROM-nya itu sendiri. Jadi di sini dari ESP8266 WiFi sampai web server ini diperlukan agar Node MCU ESP8266 ini sendiri dapat membuka sebuah web server dan juga memulai sebuah access point atau terkoneksi dengan sebuah WiFi. Selanjutnya di sini ada include library dari EEPROM itu sendiri, itu agar Node MCU ini dapat mengakses dan menggunakan EEPROM yang ada di dalam rangkaiannya. Di sini ada setup WiFi modul. Setup WiFi modul ini kami gunakan untuk membuat sebuah access point nantinya, di mana nanti SSID dari access point yang dibuat oleh Node MCU ini bernama Mandaw Node MCU. Sedangkan untuk password dari access point ini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya ada deklarasi dari pin yang digunakan, yaitu tombol pin yang digunakan untuk membaca inputan dari push button. Lalu di sini ada INT hasil LDR. Ini adalah tempat
sebuah variabel untuk menyimpan hasil bacaan dari LDR atau lag dependent resistornya itu. Dan yang terakhir itu adalah status tombol hard, yaitu ini merupakan status dari push buttonnya yang saya setting 1. Selanjutnya di sini ada void EEPROM setup. Di sini artinya setup EEPROM ini EEPROM setup ini ketika dipanggil akan memulai membuka sebuah EEPROM itu tempat penyimpanan itu dengan banyak data sebanyak 512 byte yang dimulai dari array ke 0 sampai array ke 511. Selanjutnya di sini ada fungsi EEPROM max data. Ini untuk meng-return data yang ada di array ke 0 dari EEPROM, yaitu merupakan yang seharusnya pada array ke 0 itu merupakan data yang menunjukkan jumlah data yang ada di dalam sebuah EEPROM. Selanjutnya di sini ada void EEPROM. Di sini prosedur dari EEPROM write data ini memerlukan sebuah inputan berupa string dan juga integer. Di sini saya setting current indeksnya itu 0, yaitu dari awal. Saya anggap datanya itu masih kosong. Dia akan menulis jumlah data yang dimasukkan, yaitu pada EEPROM write. Dan saya lakukan perulangan for, itu dimana INTI sama dengan 0, I kurang dari num data, maka I akan ditambah 1. Nah, di sini num current data ini akan dicek dulu dari data 1 itu berapa panjangnya. Misalnya string data itu menyimpan 2 buah string di dalam array-nya. Misalnya di array ke 0 itu jumlah datanya 5, maka di sini akan terlihat 5. Selanjutnya, EEPROM akan menuliskan jumlah data tersebut di indeks setelah 0, yaitu ke indeks 1. Itu sebanyak jumlah panjang data yang ada di dalam EEPROM nantinya. Lalu untuk perulangan terakhir ini, int j sama dengan 0, j kurang dari data rei.length, itu panjang datanya, maka j akan ditambah 1. Nah, di dalam perulangan ini, EEPROM akan menuliskan string yang telah diinputkan oleh pengguna ke dalam sistem, di mana masing-masing array yang ada di EEPROM itu akan memiliki 1 buah karakter. Misalnya pada array ke 0 EEPROM ini memiliki jumlah data 2. Lalu di array ke 1 itu menunjukkan panjang dari kalimat pertama, misalnya panjang kalimat itu 5. Selanjutnya di array kedua dia akan memulai memasukkan kata-kata yang panjang, sebuah kata yang panjangnya 5. Lalu terakhir akan ada EEPROM commit, itu untuk meng-save semua perubahan yang telah dibuat. Lalu setelah di-commit, ini ada void setup. Ini prosedur dimulainya node MCU. Itu saya mulai dengan mendelay 2 detik. Saya ketikkan untuk koneksi serial, yaitu saya pakai baud rate 9600. Lalu saya print learn agar turun di serial monitornya nanti. Untuk pin mode, tombol pin, yaitu tombol push buttonnya, dia pakai input pull up. Lalu begitu di setup, dia juga akan memanggil EEPROM setup, yang dimana EEPROM setup ini merupakan sebuah prosedur, yaitu ini.
prosedur yang berfungsi untuk membuka EEPROM dengan jumlah data 512 byte. Selanjutnya di sini ada int max data sama dengan EEPROM max data. Di sini saya cari tahu jumlah data yang ada di dalam EEPROM itu berapa. Jadi max data ini akan berisikan angka yang menunjukkan jumlah data yang ada di dalam EEPROM pada kondisi saat itu. Apabila ternyata max datanya itu ternyata 0 atau ternyata belum ada data di dalam EEPROM itu, maka di serial monitor akan di print serial println setup. Itu selanjutnya ada serial println EEPROM kosong untuk menunjukkan bahwa EEPROM itu sedang belum diisikan oleh data apapun. Selanjutnya itu ada memulai pembukaan akses point, yaitu WiFi mode yang di sini adalah akses point saja, dengan membuka nama akses point itu dengan data yang sudah ada di atas, yaitu pada konstanta char AP SSID dan juga AP password. Selanjutnya, apabila sudah selesai pembuatan akses point-nya, maka akan muncul di serial monitor itu akses point sudah terbuka, dan juga web server yang dibutuhkan untuk menginputkan password nantinya untuk login ke WiFi itu akan ditunjukkan di sini. Jadi IP ini sangat penting agar kita dapat tahu sebenarnya di mana lokasi web servernya. Untuk mengetahui IP dari tipe soft AP atau AP saja, itu dapat digunakan fungsi ini, metode ini, WiFi soft AP IP ini, untuk mencari tahu IP yang dimiliki oleh access point NodeMCU itu sendiri. Selanjutnya, untuk web servernya itu, apabila pada IP itu diketikkan slash saja, maka akan dibuka halaman setup. Jika ternyata di IP itu diketikkan slash isi data, maka akan terbuka handle form. Masing-masing halaman setup dan handle form ini merupakan sebuah fungsi yang akan dijelaskan nanti. Selanjutnya itu ada server begin, itu untuk memulai web server. Dan yang terakhir ada informasi pada serial monitor bahwa web server sudah dibuka. Selanjutnya, ini ada max data sama dengan 2. Ini else if max data sama dengan 2 ini berarti apabila di dalam EEPROM itu sedang ada data yang berjumlah 2, berarti data SSID dan data password dari WiFi yang akan disambungkan itu sudah ada di dalam EEPROM. Jika benar sudah ada atau sama dengan 2 di max data itu, maka serial monitor akan mendapatkan pesan berupa setup dengan status EEPROM terisi, di mana selanjutnya akan memulai koneksi WiFi. Yang di sini mode WiFi NodeMCU-nya akan menggunakan WiFi _sta. Tidak menggunakan access point saja, tidak menggunakan access point, melainkan menggunakan station, menggunakan WiFi yang ada di rumah saya. Selanjutnya di sini ada deklarasi string secara lokal itu dengan nama SSID read. Lalu ada deklarasi integer lokasi panjang SSID yaitu di 1. Selanjutnya ada integer dari panjang SSID, itu dimana cara mencari tahu panjang dari SSID yang dimasukkan oleh pengguna itu dengan cara membaca EEPROM pada array ke-1. Setelah dibaca pada array ke-1, maka didapatkan panjang SSID-nya. Selanjutnya akan saya lakukan looping, itu di sini.
looping for INTI sama dengan lokasi panjang SSID ditambah 1 titik koma I kurang dari sama dengan lokasi SSID ditambah panjang SSID titik koma I ditambahkan 1. Maka SSID read yang awalnya tidak berisikan apapun akan ditambahkan huruf sebanyak 1 buah, yaitu sesuai dengan hasil bacaan EEPROM pada array yang dimaksud. Di sini misalnya yang pertama I-nya itu adalah 2, maka di array kedua akan dibaca dan isinya itu akan dimasukkan ke dalam SSID read, dan itu akan terus berlangsung sampai seluruh panjang kalimat SSID sudah dibaca oleh sistem, yaitu batasnya itu adalah kurang dari sama dengan lokasi SSID ditambah panjang SSID. Di sini lokasi SSID-nya itu 1 dan panjang SSID-nya misalnya 5, maka dia akan menjadi 6 untuk perbandingan di kanannya. Berarti apabila I-nya itu tadi adalah 2, dia akan terus looping sebanyak 2, 3, 4, 5, 6 itu sebanyak 5 kali. Jadi panjang dari SSID itu adalah 5 karakter. Selanjutnya akan muncul di serial monitornya itu apa yang sudah dibaca dari sistem. Selanjutnya untuk passwordnya dia sama seperti tadi. Dia itu menggunakan string passread. Untuk integer lokasi passwordnya ini, dia itu menggunakan lokasi SSID yang 1 tadi, panjang SSID-nya itu yang dibaca tadi, ditambahkan 1. Lalu untuk panjang passwordnya itu dapat dicari dengan membaca EEPROM pada array ke lokasi password ini. Selanjutnya, untuk memasukkan hasil bacaan password itu ke dalam sebuah string utuh, dapat dilakukan dengan perulangan seperti pada proses membaca SSID tadi. Jika sudah didapatkan passwordnya, maka pada serial monitor akan dicetak apa yang merupakan password yang sudah dibaca tadi. Selanjutnya, apabila sudah dibaca SSID dan password yang diperlukan untuk login kepada WiFi yang ada di rumah saya, itu akan lanjut kepada tahapan untuk melakukan login ke WiFi itu yang diawali dengan mencetak kalimat menghubungkan dengan WiFi pada serial monitor. Lalu selanjutnya akan memulai koneksi dengan WiFi. Di sini saya modifikasi untuk logika loginnya itu sendiri. Apabila selama 5 kali perulangan dia belum juga dapat terkoneksi, maka secara otomatis node MCU ini akan mereset dirinya sendiri dan mereset juga EEPROM yang sudah diisikan tadi. Jadi di sini ada perulangan for INTI sama dengan 1, I kurang dari 6, maka I tambah 1. Di sini jika nyata status WiFi itu belum terkoneksi atau tidak sama dengan WL connected, maka akan di-delay selama 2 detik agar sistem punya kesempatan untuk terus melakukan login dan tidak terburu-buru. Selanjutnya akan ada serial print titik untuk menunjukkan prosesnya. Nah, di dalam if ini lagi ada perulangan kedua yang mengecek apakah proses itu sudah berlaku selama 5 kali atau belum. Di sini jika sudah berlaku perulangan berlaku selama 5 kali, maka akan melakukan reset yang dimana sebelum direset akan menunjukkan bahwa kredensial login salah dan tindakan mereset EEPROM dan node MCU di dalam serial monitor. Namun jika ternyata WiFi-nya terkoneksi atau tidak ada masalah,
maka perulangan ini akan di break dan keluar dari perulangan pengecekan koneksi WiFi ini. Selanjutnya di sini ada menunjukkan informasi tentang WiFi yang sudah terkoneksi, itu nama WiFi-nya apa, serta IP address dari WiFi yang sedang terkoneksi. Yaitu dengan fungsi metode ini WiFi local IP. Nah, selanjutnya antara mode yang pertama yang dimana EPROM yang sudah diisi data dan EPROM yang belum diisikan data itu memiliki web server yang berbeda, yang dimana web server yang belum memiliki data akan dimana yang web server yang EEPROM-nya belum memiliki data, dia akan berupa web server dengan isian form. Sementara web server yang sudah memiliki data dan sudah terkoneksi dengan WiFi akan memiliki web server berupa bacaan dari LDR dan juga tombol untuk melakukan reset terhadap EEPROM dan NodeMCU itu sendiri. Di mana untuk melihat tombol itu dan juga melihat bacaan hasil LDR itu sendiri, itu dengan membuka IP yang disediakan oleh local IP ini, lalu mengetikkan slash, itu akan membuka fungsi halaman terkoneksi, dan slash reset itu untuk melakukan reset pada node MCU dan EEPROM-nya. Selanjutnya di server begin untuk memulai web server, dan informasi mengenai web server yang sudah dibuka pada serial monitor akan dicetak. Untuk void loop-nya itu sendiri, saya mulai delay 50 detik, 50 milisecond maksud saya. Selanjutnya, saya cek lagi, jika EEPROM max data itu sama dengan 2, atau kondisi EEPROM itu sedang terisi, maka LDR akan membaca inputan, dia akan membaca tingkat kecerahan cahaya yang ada di kamar saya. Namun jika tidak memiliki data atau EEPROM masih kosong, dia tidak dapat membaca data. Selain bagi EEPROM yang sudah diisi itu dapat membaca LDR, dia juga dapat membaca inputan dari sebuah push button. Nah, push button ini sendiri digunakan untuk melakukan reset terhadap EEPROM dan juga terhadap node MCU secara hard, dimana nanti di web itu bisa kita reset dengan menekan tombol itu secara soft. Namun untuk secara hard kita gunakan sebuah push button untuk mereset node MCU dan EEPROM kembali ke status awal. Nah, di sini ada ada logika dari push buttonnya, di mana di sini adalah handle reset ini adalah fungsi untuk mereset EEPROM dan juga node MCU-nya. Di sini ada server handle client, ini untuk memulai web server yang memulai web server yang dibuka. Selanjutnya ini ada halaman setup. Halaman setup ini merupakan fungsi yang akan terpanggil ketika maksud saya prosedur dari halaman setup ini akan terpanggil ketika kondisi node MCU belum memiliki data di dalam EEPROM, web server itu sudah terbuka pada IP tertentu, maka jika IP tersebut diakses, halaman setup ini akan terpanggil. Di sini ada beberapa baris kode untuk membuka sebuah web server. Ini tipe data web server tipenya HTML. Di sini ada head, itu adalah
salah satu bentuk struktur dari HTML. Di sini ada style, meta name, meta chart set, ada titelnya, yaitu judul dari webnya. Lalu ada body, yaitu isi dari webnya itu sendiri. Nah, di sini akan ada muncul form dengan action / isi data. Ini sangat penting karena action ini harus sesuai dengan apa yang ada di setup di sini. Di sini server on / isi data akan menjalankan prosedur handle form. Jadi jika form ini disubmit, maka sebuah prosedur handle form itu akan dijalankan. Di sini juga ada hal yang penting. Di input type text ini ada name, SSID, dan juga pada input type text di password WiFi itu ada name-nya pas. Ini diperlukan nantinya untuk mencari tahu dan mencari tahu inputan mana yang berupa SSID dan password, dan diperlukan untuk membaca inputan user itu sendiri. Selanjutnya ini ada void halaman terkoneksi. Ini adalah versi web server di mana Node MCU sudah memiliki data di dalam EEPROM-nya itu sendiri. Jadi di sini ada string LDR, itu merupakan konversi dari integer hasil LDR menjadi string. Itu bacaan dari bacaan tingkat kecerahan cahayanya itu. Tombol ini merupakan baris program sebuah button pada HTML untuk melakukan reset EEPROM secara soft. Yang dapat dilihat di sini, tingkat kecerahan cahaya akan dimunculkan di sini dengan string LDR itu. Lalu untuk tombol reset akan dimunculkan di bagian sini. Nah, agar tingkat kecerahan cahayanya itu tidak stagnan atau diam sekali baca saja, misalnya bacaan pertama 4 dan dia seterusnya akan membaca 4 di web servernya, maka diperlukan script untuk melakukan reload pada web server. Ini akan terus di reload sehingga apabila terjadi perubahan pada hasil bacaan LDR, akan terjadi perubahan juga pada tingkat kecerahan cahaya yang ada di web server. Nah, untuk handle formnya sendiri, ini prosedur yang dipanggil ketika mensubmit form SSID password tadi. Itu saya deklarasikan string login wifi dengan jumlah array 2. Login wifi di array ke 0 itu saya masukkan server argumen SSID. Nah, di sini server argumen SSID ini untuk membaca form dengan inputan teks di mana nama inputnya itu SSID yang ada di bagian sini. Untuk password juga memiliki berlaku hal yang sama. Itu menggunakan name pass. Jadi pada login wifi array ke-1 itu saya gunakan untuk menyimpan password yang didapatkan dari server argumen dengan nama pass. Nah, selanjutnya pada serial monitor akan saya tampilkan terlebih dahulu apa hasil inputan dari web ke dalam serial monitor. Lalu selanjutnya saya akan hitung jumlah datanya itu berapa. Di sini dapat dilihat num datanya itu sama dengan size of login wifi, yaitu string tadi, dibagi size of string. Lalu selanjutnya saya akan memanggil sebuah prosedur, yaitu EEPROM read data, yang dimana data pertama yang dikirim itu adalah login wifi berupa string dengan array.
Lalu selanjutnya ada num data itu sebuah integer yang menunjukkan jumlah data yang diinputkan. Selanjutnya di serial monitor akan menunjukkan bahwa proses menghandle form telah selesai dan server akan kembali pada baris awal slash itu, dan ESP akan di restart sehingga akan terjadi pengulangan pengecekan pada EEPROM. Untuk handle reset itu sendiri cukup simpel. Cara mengosongkan sebuah EEPROM yang disetting tadi itu 512 byte itu cukup mudah, dimana saya tinggal melakukan sebuah perulangan yang dimana INTI sama dengan 0, I kurang dari 512, I ditambah 1. Nah, di dalam perulangan ini saya masukkan EEPROM write, I itu 0, itu saya setting 0. Jadi dari array ke 0 sampai array ke 511 itu akan diisikan dengan data 0. Jadi tidak ada datanya. Selanjutnya ada informasi mengenai di serial monitor tentang EEPROM di reset dan juga menutup EEPROM dengan metode EEPROM.end dan juga merestart ESP dengan menggunakan metode ESP.restart. Jadi sekian mengenai penjelasan kode program yang kami gunakan untuk mencoba EEPROM di Node MCU ESP8266. Selanjutnya kami akan demokan mengenai cara penggunaan EEPROM ini secara langsung dari hasil pembuatan kode tadi. Baik, pertama-tama ini sudah dibuka serial monitor dan juga terdapat video dari rangkaiannya. Pertama-tama saya reset dulu. Untuk setup pertama, dia akan memunculkan setup dan EEPROM kosong. Nah, di sini sudah dibuka web server pada IP 192.168.4.1. Nah, ini dapat dibuka pada web browser untuk mengakses web servernya itu sendiri. Dapat dilihat pada layar kali ini. Ini saya sudah terkoneksi dengan access point Node MCU-nya itu sendiri, yaitu pada IP 192.168.4.1. Di sini di web servernya kita dapat melihat judul dari web, lalu body atau isi dari web itu sendiri, itu ada sistem EEPROM web server dengan informasi di sana WiFi belum di setup dan juga sebuah form yang berisikan SSID WiFi dan juga password WiFi yang harus diisikan. Saya akan masukkan di sini SSID dari WiFi di rumah saya dan passwordnya. Jadi yang di layar ini adalah SSID WiFi yang benar dan juga password WiFi yang benar. Untuk menyimpannya tinggal tekan tombol simpan dan dapat dilihat pada serial monitor inputannya sudah dibaca dan akan mereset Node MCU kembali ke awal, namun tidak mereset EEPROM-nya. Di sini setelah direset, dia akan mulai setup lagi
Namun kali ini EEPROM sudah terisi dan saya sudah terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah saya, yaitu pada IP address 192.168.1.145. Selanjutnya saya akan buka web server yang ada di kondisi ini, yaitu di sini sistem EEPROM web server dengan status WiFi-nya itu telah di setup dan terkoneksi. Di sini dia juga membaca tingkat kecerahan cahaya tergantung dari kecerahan cahaya yang ditangkap oleh LDR. Dia akan terus meloading. Untuk melakukan reset dari EEPROM itu cukup simple. Itu dapat dilakukan dengan menekan tombol reset ini sendiri atau dilakukan dengan menggunakan tombol push button. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan dengan menggunakan web server itu di sini. Setelah ditekan, maka akan muncul pesan EEPROM reset dan dia akan kembali ke setup, di mana setupnya ini menganggap EEPROM masih kosong. Nah, untuk mencoba menggunakan push button untuk melakukan reset EEPROM, saya akan login kembali ke ke access point .mcu-nya. Dia sudah login dan sudah terbuka. Saya masukkan lagi data yang sama. Nah, ini sudah muncul pesan EEPROM sudah terisi. Selanjutnya, saya akan melakukan reset, namun kali ini menggunakan push button. Untuk melakukan reset dengan push button, dapat dilakukan dengan menekan tombol ini saja. Dan jika ditekan, maka akan muncul tombol ditekan dan EEPROM reset. Nah, ini sudah berhasil direset, di mana setupnya ini menunjukkan EEPROM masih kosong, artinya EEPROM-nya di reset kembali ke 0. Itu untuk mengulang kembali ke kondisi awal. Nah, bagaimana jika ternyata data dari SSID dan passwordnya itu salah dan ternyata tidak berhasil terkoneksi dengan WiFi? Jadi saya akan koneksikan kembali pada HP dari Node MCU. Saya coba ketikkan asal di sini. Jadi ini bukan password yang benar, bukan SSID dan password yang benar. Saya lanjutkan dengan tekan simpan. Maka pada serial monitor akan muncul inputan yang salah dan password yang salah. Dan juga menghubungkan dengan WiFi, di mana di sini menunjukkan bahwa ternyata tidak berhasil untuk melakukan login. Dan otomatis jika tidak berhasil melakukan login, EEPROM akan direset dan kembali pada kondisi awal. Jadi sekian penjelasan dari kami mengenai cara penggunaan EEPROM
dalam melakukan koneksi ke WiFi, yang dimana EEPROM ini sendiri dapat direset atau disetting ulang ke awal, itu ke 0 angkanya, itu dengan menggunakan tombol push button, itu dilakukan secara hard, maupun menggunakan tombol yang ada di web server, itu secara soft. Dan EEPROM ini sendiri cukup aman untuk digunakan, dikarenakan data yang tersimpan di EEPROM tidak dapat dihapus walaupun Node MCU kehilangan dayanya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.